Shalom Pak Andreas. Shalom Pak Lucky, Selamat apa nih? Selamat Paskah. selamat Paskah. Iya. Thank you banget Pak Andreas untuk kesediaannya mampir lagi dan ngopi bareng bersama-sama dengan kami, dengan saya khususnya begitu ya Pak Andreas. Terima kasih, sama-sama juga diundang kembali untuk ngobrol-ngobrol dan ngopi bareng dengan Pak Lucky. Nah makanya Pak, jadi saya rasa mengawali ngopi bareng pada hari ini bukan welcome yang welcome untuk orang yang pertama kali Pak, tapi welcome home. Terima kasih. Ini memang home-nya saya. Nah betul Pak, karena nanti akan ada ngopi-ngopi yang berikutnya kalau sama Pak Andreas begitu Pak. Boleh saja Pak, asal Iya. bisa menjadi berkat buat para pendengar. Betul. Bagaimana Pak kesibukan di STT belakangan ini Pak? Ya lumayan Pak. Ini sudah musim sedang penerimaan mahasiswa baru. Ya sudah satu gelombang berlalu. Nanti bulan Mei ada gelombang kedua, kemudian ada bulan Juni gelombang ketiga, bulan Juli ada gelombang keempat. Jadi memang cukup sibuk dan plus berbagai agenda kegiatan-kegiatan termasuk pembelajaran. Sekarang sudah mulai memasuki hampir memasuki minggu ujian akhir semester. Ya. Dan juga banyak ujian proposal, banyak pembimbingan dan sebagainya. Cukup sibuk dengan berbagai kegiatan di STT Amanat Agung. Iya betul. Nah Pak tadi mumpung lagi ngomongin soal penerimaan mahasiswa baru nih. Siapa tahu yang lagi dengar program ini ada yang sedang menggumulkan nih Pak. Nah apa sih keunikan STT Amanat Agung Pak sehingga setiap orang yang sedang menggumulkan untuk memperlengkapi diri menjadi rohaniwan full time turut mendoakan dan mempertimbangkan STT Amanat Agung sebagai tempat belajar tuh Pak? Iya. Keunikan dalam pengertian karena ini sekolah Alkitab itu jelas. Dalam arti kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian yang mendengarkan kita ini mau menggumulkan dan mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, dia harus masuk sekolah Alkitab. Itu jelas. Dididik, dibentuk di sekolah Alkitab. Dan STT Amanat Agung adalah sekolah Alkitab yang berkualitas. Itu juga sangat jelas. Bukan mau sombong ya Pak Lucky, bukan mau membangga-banggakan diri juga tidak. Tetapi jelas memang secara katakanlah begini, akreditasi dari pemerintah untuk institusi kita akreditasi baik sekali. Itu satu akreditasi yang sangat tinggi. Karena memang kita mencoba mengelola Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung ini dengan sangat-sangat serius. Termasuk misalnya jajaran dosen-dosennya, kita ingin betul-betul mereka yang punya pengalaman pastoral. Mereka yang punya hati menggembalakan, mereka yang punya pendidikan yang baik dan gelar doktor sebisa mungkin, walaupun belum semuanya, tapi terus kita upgrade supaya mereka semua bisa menjadi doktor. Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan. Lagi pula pembentukan di STT Amanat Agung bukan sekedar hanya sekolah tinggi. Kami juga pembentukan mahasiswa itu adalah seminari. Ini seminari. Seminari itu berarti penyemaian benih. Ini memang betul mereka disemai, mereka bisa bertumbuh, berkembang, menjadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam ladang pelayanan. Jadi baik secara tanggung jawab kepada pemerintah sebagai satu sekolah tinggi, maupun sebagai satu seminari yang bertanggung jawab kepada gereja dan kepada Tuhan dalam pelayanan pastoral, ya kita coba membuat dua-duanya ini bermutu. Oleh anugerah Tuhan, di tahun 2022 ini STT Amanat Agung telah memasuki usia 25 tahun. Sebagai institusi pendidikan tinggi teologi yang terus bergerak maju di bumi Indonesia, STT Amanat Agung berkomitmen kuat untuk membentuk dan mendidik orang-orang percaya yang terpanggil melayani Tuhan secara penuh waktu. Sebagai wujud komitmen kami dalam pendidikan teologi, pada tahun ini kami juga mengembangkan program pendidikan teologi bagi umat Tuhan di ruang publik yang rindu untuk diperlengkapi dengan wawasan teologi Kristen. Penyelenggaraan pendidikan di STT Amanat Agung berbasis pembelajaran transformatif. Secara intensional, kurikulum dan pola belajar dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa secara terarah dapat mengalami perubahan dan pengembangan dalam dirinya, baik dari segi akademis, nilai, sikap, karakter, keterampilan, maupun kemampuan berpikir kritis. Upaya ini dihadirkan agar STT Amanat Agung dapat secara bertanggung jawab menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan yang mampu melakukan pelayanan yang transformatif.
Pendidikan transformatif juga mencakup transformasi spiritual dan kecakapan melayani sebagai hamba Yesus Kristus. Untuk itu, kami berkomitmen menolong dan membimbing mahasiswa untuk mengalami transformasi diri menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan di kampus didesain untuk menumbuhkan sikap kehambaan Kristus sehingga mereka siap melayani di dalam segala keadaan. Praktik pelayanan mahasiswa dirancang untuk menumbuhkan keterampilan sekaligus meluaskan jejaring pelayanan mahasiswa. Dengan semua ini, diharapkan para mahasiswa akan semakin menghayati panggilannya secara utuh. Sebagai Integrative Smart Campus, STTAA terus meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informatika, mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru secara online, sistem informasi akademik, learning management system Rackspace, perpustakaan digital dan server Linux berkemampuan VPN yang memungkinkan dosen, staf, dan mahasiswa bekerja dan belajar tanpa dibatasi oleh ruang. Laboratorium untuk praktikum kelas dan pelayanan mahasiswa juga terus dikembangkan dengan kelengkapan teknologi yang mumpuni. Di sisi lain, untuk menunjang kehidupan spiritual mahasiswa, kami membangun taman doa dengan konsep Stations of the Cross. Sejalan dengan semua peningkatan sarana penunjang pembelajaran transformatif tersebut, STTAA berkomitmen penuh pada pengembangan mutu dosen dan staf. Selama 25 tahun ini, STT Amanat Agung telah membuktikan komitmen dan kerja kerasnya dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang telah menjadi berkat di Indonesia dan di mancanegara. Dengan tetap menjalankan visi yang dari Tuhan, kami akan terus bergerak maju untuk berkarya bagi gereja dan berkiprah bagi bangsa. Pak Andreas, kita mau ngobrol nih ya. Iya. Obrolan kita hari ini spesial. Spesial karena sulit begitu kan, Dok, ya. Karena sulit ngajak ngopinya itu Pak Andreas. Jadi minta maaf nih, Pak. Sebisa mungkin saya akan mencoba ikut dalam obrolan ini. Iya. Ya, tapi namanya juga pengajaran Kristen, memang ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang sangat sulit, Iya. dan tentu kita tidak bisa tahu seluruh jawabannya. Tapi ya kita berusaha Betul. untuk terus menggali dan menggali. Betul, dan kita percaya Tuhan akan memberikan kepada kita pengetahuan yang kita butuhkan ya Pak ya pada waktu Betul. kita ngobrol bersama-sama. Betul. Kita doa terlebih dahulu Pak ya, Oke, sebelum silakan, kita Pak. bersama-sama ngobrol. Tuhan, kami bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kami berdua untuk ngobrol bersama-sama, dan bagi setiap kami yang mengikuti program ini belajar bersama-sama tentang kebenaran-kebenaran iman Kristen. Kami berdoa mohon nikmat dari Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kami apa yang perlu kami ketahui, supaya kami boleh bukan hanya memahami apa yang kami ketahui, tetapi kami juga boleh menghayatinya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak Andreas, di kalangan orang Kristen nih ya, khususnya pada waktu kita bicara seputar doktrin atau ajaran tentang keselamatan, ya, ada sebuah istilah atau sebuah kata yang sering muncul, atau ya mau nggak mau akan muncul sih begitu dalam diskusi. Nah, kata itu adalah predestinasi. Yaitu bahwa secara sederhana yang saya tahu begitu Pak ya, Allah itu sudah menentukan atau mempredestinasikan orang-orang yang akan diselamatkan. Iya. Iya. Dan konon sekali lagi secara umum begitu yang saya tahu begitu ya, konon pandangan seperti ini atau kata ini atau istilah ini juga kemudian menimbulkan perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, dan tidak sedikit juga perdebatan yang lumayan panjang begitu kan Pak ya. Nah, saya yakin sih Pak Andreas ya, sebagian dari yang mendengar program ini atau sebagian orang Kristen bahkan pernah mendengar kata predestinasi atau istilah ini atau doktrin ini, tapi mungkin sebagian juga ada yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah ini. Nah, Pak Andreas, bolehkah dijelaskan secara sederhana sebenarnya apa sih ajaran tentang predestinasi ini, dan tentu saja kaitannya dengan isu utamanya gitu ya. Apakah betul Allah memang menentukan siapa orang yang diselamatkan itu, Pak? Iya, betul Pak Lucky, ini topik yang sulit dan sering juga menimbulkan banyak kontroversi. Ya. Tapi mari kita bicarakan dengan agak pelan. Oke. Dan berhati-hati juga tentu. Betul. Ya, supaya kita tidak melangkah terlalu jauh kalau apa yang tidak diajarkan oleh Alkitab, misalnya kita jangan terlalu berspekulasi juga. Tapi memang betul predestinasi ini
Ini satu ajaran yang umum sebenarnya, ya, bukan saja di kalangan tertentu di dalam Protestan, tapi sebenarnya umumnya di Katolik dan di dalam Protestan pada umumnya juga mengajarkan predestinasi. Hanya modelnya berbeda-beda. Oke, ya. Jadi predestinasi sebenarnya kata ini punya pengertian menentukan sebelumnya. Pre itu dari bahasa Latinnya predestinare, menentukan sebelumnya. Jadi ingin dikatakan bahwa kalau kita diselamatkan karena Allah sudah menentukan sebelumnya. Itu yang tadi Pak Lucky ngomong secara populernya, Betul, kira-kira betul, seperti itu. betul. Tapi karena seringkali kita berpikir Allah menentukan sebelumnya, maka sebelum peristiwa keselamatan itu terjadi, kita sepertinya sudah bisa nebak-nebak gitu ya. Siapa yang sudah dipilih, siapa yang sudah ditentukan, siapa yang tidak misalnya. Sebenarnya Pak Lucky, doktrin ini sebenarnya selalu dipahami. Kalau kita ingin memahami secara benar, doktrin ini harus dipahami bukan sebelum peristiwa keselamatan, tapi setelah peristiwa keselamatan. Dalam pengertian keselamatan yang kita alami begitu Pak, Betul, yang kita terima ya. keselamatan yang kita alami. Misalnya begini, apakah kita tahu seseorang itu ditentukan apa tidak? Kita sebenarnya tidak tahu. Tapi setelah seseorang diselamatkan, dia akan tahu bahwa dia ditentukan untuk selamat. Nah, mengapa bisa seperti ini? Sebenarnya logika berpikirnya memang harus dari situ. Setelah seseorang diselamatkan, dia merenung kembali. Ya. Dia merenung kembali, melihat kembali ke belakang. Jadi makanya biasa disebut doktrin ini bersifat post factum, pasca fakta, pasca fakta keselamatan. Ya. Jadi logika berpikirnya seperti ini Pak Lucky. Ketika seseorang diselamatkan, orang itu pasti akan bertanya. Kita pun secara teologis pasti bertanya, mengapa seseorang itu bisa diselamatkan? Dia kan orang berdosa. Betul. Dia kan orang yang disebut mati rohani. Dia orang yang tidak punya kemampuan untuk percaya kepada Allah. Kalau betul-betul ini kita lihat sebagai seorang yang berdosa, Alkitab sebutnya mati rohani. Orang yang tidak punya kemampuan untuk percaya. Tapi mengapa dia percaya? Mengapa dia bisa percaya? Mengapa dia bisa diselamatkan? Itu selalu akan menjadi perenungan kita. Ya. Nah, jawaban yang paling basic, yang paling sederhana dari itu adalah karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Bukan kemampuan saya, bukan kebaikan saya. Malah kalau menurut ukuran saya sendiri, dalam keberdosaan saya adalah orang yang harus dibuang. Ya. Tapi kalau saya bisa diselamatkan, itu karena kasih karunia Allah. Tapi kalau kita mau tanya lebih jauh lagi, mengapa Allah berkasih karunia pada saya? Betul. Biasa kan kita selalu bertanya. Betul, Pak. Jawabannya juga tidak ada kembali kepada kita, oh karena saya baik, gitu. Iya. Karena saya hebat. Enggak, namanya juga kasih karunia. Allah berikan berdasarkan cinta kasihnya. Karena dia mengasihi kita, maka diberikanlah keselamatan itu untuk kita. Dan mungkin kita juga akan bertanya lebih mundur lagi ke belakang. Iya. Mengapa Allah mengasihi saya? Iya. Nah, kalau sampai di momen itu kita bertanya mengapa Allah mengasihi saya? Karena kita nggak mungkin bisa menjawab dengan mengatakan oh karena saya baik, karena saya berbakat, karena saya keturunan Kristen, karena saya anak pendeta. Enggak. Allah mengasihi saya semata-mata murni keluar dari kemauan Dia. Tidak ada satu titik sumbangsi dari diri saya yang membuat Allah mengasihi saya. Tapi semata-mata karena Allah memang mau murni keluar dari dirinya, murni keluar dari kemauan dan kehendaknya. Sampai pada titik itu, maka kalau ditanya, berarti keselamatan kita Allah yang menentukan sendiri untuk saya. Karena bukan kontribusi saya. Allah mau mengasihi saya berdasarkan kemauan Dia. Tidak seorang pun yang memaksa, dan Allah juga tidak bisa tidak berutang pada kita. Ya. Jadi itu adalah kemauan, kehendak Allah. Kalau udah bicara mengenai kemauan dan kehendak Allah, itu jelas kita bicara penentuan. Ya. Allah berdasarkan kemauannya sendirilah yang menentukan kita untuk diselamatkan. Kalau tidak jawab itu, maka akan kita bilang kemauan Allah dia terpaksa, dia ditodong misalnya, atau dia merasa berutang, dia makanya mau mengasihi kita. Kita tahu tidak jawabannya? Kalau Allah murni
berkasih karunia, itu jelas keluar dari kemauan Dia. Nah, disinilah maka mengapa dalam doktrin predestinasi biasanya kita sampai kepada pemahaman mengenai kedaulatan Allah dan kebebasan Allah. Ya, ya. Allah tidak berutang pada kita. Kita juga tidak bisa memaksa Allah untuk mencintai kita. Ya. Kalau Allah mencintai kita dengan cinta kasih yang murni, dengan kasih karunia yang betul-betul 100% dari Allah, maka ketika itu sampai kepada kita, tidak ada alasan lain kecuali kita mengatakan kalau Allah yang mau. Iya, Karena Allah yang mau, berarti Allah yang menentukan buat saya. Nah, iya, Itu iya, Pak. Iya, iya. Disitulah maka muncul doktrin predestinasi. Allah Iya. menentukan. Iya, iya. Nah, ini kan menarik ya, Pak Andreas. Karena seringkali mungkin orang atau kebanyakan orang mendekatinya dari itunya dulu kan, Pak. Allah sudah menentukan. Iya. Lalu kemudian setelah itu akan begini, gini, Betul. dan akhirnya ya kita diselamatkan. Betul. Nah, ini jadi menarik tadi waktu Pak Andreas menjelaskan mulai dari kondisi kita setelah mengalami Iya. anugerah keselamatan itu bahkan sampai mundur. Correct me if I'm wrong, Pak ya. Jadi artinya sebenarnya doktrin predestinasi ini adalah kesimpulan yang berupaya untuk apa ya, menyelaraskan konsep teologis apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang keselamatan itu sendiri, begitu kan Pak ya? Sangat betul Pak Luki. Ya, Jadi istilah Pak Luki semacam satu kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari misalnya tadi kasih karunia Allah itu murni 100% dari Ya. Allah. Ya. Kesimpulan dari apa? Dari bahwa Allah itu memang bebas untuk memberikan. Ya, Dia berkasih karunia 100%. Dan kemudian kita tahu Allah bebas memberikan kasih karunia-Nya untuk saya, bukan karena dia berhutang pada saya. Jadi kesimpulan dari doktrin kasih karunia, kesimpulan dari doktrin kedaulatan dan kebebasan Allah itulah maka kita bicara mengenai Allah menentukan atau predestinasi. Iya. Oke. Nah, ya saya kira ini pencerahan juga buat saya dan saya kira buat pendengar juga Pak ya. Maksudnya kita tidak bisa melihat lalu kemudian mencoba menjelaskan doktrin predestinasi berdiri sendiri tanpa melihat korelasinya dengan yang lain-lain. Benar ya, Pak ya? sekali, Iya, benar iya, sekali, iya. benar sekali. Iya. Wah, iya. Nah kalau sudah begini kan Pak artinya kita dalam pengertian ini begitu dengan penjelasan Pak Andreas tadi berarti Pak ya. Berarti betul bahwa memang ketika berbicara soal keselamatan Allah menentukan siapa yang akan diselamatkan. Betul. Ya, tentu harus balik ke urutan logika tadi itu ya, betul. kalau nggak akan jadi bingung begitu Pak ya. Nah tapi kan begini Pak ya. Salah satu pertanyaan yang kemudian mungkin agak mengganjal ketika berbicara soal Allah itu menentukan begitu ya, seseorang itu diselamatkan, dan saya kira kalaupun kita bisa secara runut mengikuti penjelasan yang tadi dan kita sepakat begitu Pak ya. Salah satu pertanyaan yang mengganjal itu seringkali adalah begini Pak. Kalau memang demikian keselamatan itu diberikan kepada kita atau diterima atau kita alami begitu Pak ya. Lalu di mana peran kehendak bebas manusia itu Pak? Iya. Sebab ya kan salah satu karakteristik dari kemanusiaan kita itu seringkali dipahami ya karena kita memiliki kehendak bebas itu Pak. Betul. Begitu. Nah, dari penjelasan tadi itu apakah ada tempat untuk kehendak bebas kita atau berkontradiksi atau bagaimana nih Pak begitu? Iya, Pak Luki, ini sebenarnya istilah kehendak bebas sendiri itu juga agak sulit untuk didefinisikan. Ya, kehendak bebas dalam pengertian saya punya hak untuk menghendaki segala sesuatu. Dalam arti itu hanya di bayang-bayangan saya, mungkin bisa. Oke. Tapi belum tentu saya mampu lakukan. Saya punya kehendak untuk terbang. Apakah saya bisa terbang? Lain cerita ya. Betul. Jadi kehendak bebas itu dalam pengertian saya seolah-olah punya kebebasan 100%. Hanya di angan-angan mungkin bisa menjadi cerita fiksi. Tetapi dalam realita tentu kita tidak bisa. Banyak keterbatasan dalam kehidupan kita begitu. Termasuk kebebasan memilih. Apakah saya betul-betul punya kebebasan memilih? Nah, sebagai manusia ciptaan, kebebasan kita bukan kebebasan 100% bebas seperti Allah. Allah itu bebas. Nah, kebebasan dia, kebebasan sebagai pencipta. Itu berbeda. Kita ini sudah, sebagai ciptaan saja sudah terbatas. Betul. Karena kategori kita ciptaan. Jadi selalu ciptaan itu adalah turunan, derivatif dari pencipta. Kalau kita bilang kita bebas, Allah itu bebas, ini dua hal yang tidak matching, tidak bisa match
kita sebebas seperti Allah. Karena konstruksi kita juga sudah terbatas. Kita ini ciptaan, gitu. Jadi belum lagi ciptaan dengan desain tertentu. Burung mungkin lebih bebas dari saya dalam arti tertentu kan? Karena desainnya burung dan desainnya saya itu sudah berbeda gitu. Tapi katakanlah dalam hal memilih, kita kan sering berpikir, oh kita perlu punya kebebasan, bebas untuk memilih. Itu pun menimbulkan masalah. Dalam arti apa? Dianggap saya bisa mengeksersis kebebasan memilih saya. Apakah kalau saya punya kebebasan untuk bebas untuk menyayangi orang dan membunuh orang, kalau itu seimbang, berarti saya bebas. Apakah bebas membunuh orang itu termasuk bagian dari kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita? Jangan-jangan memang itu bukan kebebasan. Jangan-jangan justru itu adalah bagian dari keterbelengguan kita. Oleh misalnya habit buruk, kebiasaan, atau oleh gejolak-gejolak psikologis tertentu yang membuat kita terbelenggu, atau kita bahasa umum dalam kekristenan terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh berbagai hal-hal yang lain. Kemudian kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan Allah inginkan. Nah, ketika bicara mengenai keselamatan, sebenarnya justru karena Allah tahu bahwa kita tidak mungkin punya kemampuan untuk memilih, mempercaya pada Allah. Karena kita ini mati rohani. Allah tahu kita tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan sendiri kita nggak bisa. Karena apa? Kita berdosa, kita mati, telah kehilangan kemuliaan Allah, terputus hubungan dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyambungkan hidup kita dengan Allah? Jadi kalau kita bilang seharusnya saya punya kebebasan untuk menentukan saya mau diselamatkan atau enggak. Sebenarnya kalau kita berpikir kayak gitu, malah nggak ada kebebasan. Dengan kata lain, satu-satunya pilihan adalah bahwa kita terbuang selama-lamanya dari hadapan Allah. Tidak bisa memilih kanan atau kiri sebenarnya. Justru sebenarnya ini adalah pekerjaan kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin kita berespon. Dan untuk itu harus ada satu kemampuan dalam diri kita untuk berespon. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk berespon. Tuhan datang dengan kasih karunia kepada kita. Datang dengan kasih karunia untuk memampukan kita memberi respon. Kita sebut ini kasih karunia. Maka Pak Luki mungkin masih ingat dalam teologi Kristen ada yang disebut dengan kayak istilah general calling, panggilan secara umum, misalnya khotbah, penginjilan. Tapi di dalam general calling itu Roh Kudus bekerja apa yang disebut dengan effective calling atau special calling, katakanlah begitu, panggilan yang efektif. Melalui penginjilan Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang. Kalau istilah teologinya yaitu melahir barukan orang itu sehingga dia punya selera, punya kemampuan, punya keinginan untuk berespon terhadap kasih karunia Allah. Tapi untuk bisa respon kan Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita yang memampukan kita. Nah sebenarnya dengan pengertian seperti itu pun kita mengatakan itu karena kasih karunia Allah. Nah, sekali lagi kalau kita tanya lagi, urut kembali lagi ke belakang, mengapa Allah berkasih karunia? Karena dia mencintai. Mengapa dia mencintai? Karena memang dia mau menolong saya. Jadi akhirnya kembali memang betul Allah yang menentukan. Dan untuk itulah maka mengapa doktrin predestinasi ini sebenarnya bukan doktrin yang menakutkan. Ini doktrin untuk kemuliaan Allah. Doktrin doksologi. Yaitu Allah bukan seperti meniadakan kebebasan kita. Allah justru menghidupkan kita untuk bisa berespon secara benar terhadap kasih karunia-Nya. Kalau Allah membiarkan kita apa adanya, kita malah sama sekali tidak mungkin bisa memberikan respon. Artinya kita memang tidak ada kebebasan yang 50% begitu untuk menerima dengan sendiri dari diri kita untuk menerima keselamatan atau membuat diri kita diselamatkan. Berarti asumsi dasarnya yang perlu dikoreksi Pak ya, bahwa maksudnya sebenarnya dalam, let's say, benar nggak Pak kalau saya berpikir begini Pak ya? Tolong dikoreksi kalau saya keliru. Bahkan sebenarnya kalau tadi saya berefleksi dari apa yang jadi penjelasan Pak Andreas, bahkan tanpa manusia jatuh dalam dosa sekalipun, karena natur kita sebagai ciptaan, kita itu tidak pernah punya kebebasan yang mutlak, yang setara dengan kebebasan Allah. Betul kan jelas. Pak ya? Itu betul. Jadi apalagi jatuh dalam dosa Pak ya? Jatuh dalam dosa, betul. Nah berarti betul-betul maksudnya kalau boleh pakai istilah degree atau derajat kebebasannya itu pasti akan jauh berkurang drastis, bahkan sampai di satu titik ya tadi yang kata Pak Andreas itu ya, apa yang kita pahami sebagai kebebasan
belum tentu itu benar-benar bebas. Betul. Bisa justru bagian dari keterikatan kita, keterbelengguan kita. Iya. Tetapi Allah di dalam kasih karunia-Nya kemudian menghidupkan kemampuan kita untuk Betul. memilih begitu Pak ya. Betul. Iya. Wah ini sesuatu yang luar biasa Pak ya. Jadi kalau gitu apakah bisa dikatakan bahwa asumsi ataupun pandangan bahwa predestinasi itu kemudian bertolak belakang dengan kehendak bebas manusia untuk memilih Iya. itu adalah pemahaman yang keliru begitu Pak? Betul. Saya melihat diskusi seperti ini bahwa penentuan Allah itu mengabaikan dan menihilkan kebebasan manusia, seringkali justru muncul dari orang-orang yang terlalu mengagungkan manusia dan berpikir manusia itu mampu. Ya. Dengan sendirinya punya kemampuan. Kalau mampu ya Allah sebenarnya tidak terlalu perlu berperanan. Iya. Kalau memang teori itu betul, sebenarnya kita nggak perlu kasih karunia Allah. Iya. Kita nggak perlu Yesus Kristus mati di kayu salib menjadi jalan keselamatan buat kita. Kalau memang kita mampu. Begitu. Betul. Tapi justru umumnya orang yang sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus dan sadar betul kalau tanpa Tuhan Yesus dia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya malah nggak akan pertanyakan itu. Justru dia melihat sebenarnya pekerjaan Allah lah yang membebaskan dia untuk dia bisa berespon secara benar. Iya. Kita seringkali lakukan begitu sebenarnya bahkan terhadap misalnya anak-anak kita. Kita tahu ada pilihan, mereka mungkin bisa memilih, tapi umumnya mereka pilihannya buruk. Karena mungkin terbentuk dalam pembentukan yang buruk. Jadi kalau suruh mau milih yang buruk antara minum obat atau memakan es krim, mungkin mereka lebih suka es krim daripada obat. Tapi kita mendidik mereka untuk mengerti apa maksudnya. Jadi agak kita bisa kesan kita memaksa dia memilih obat. Tapi dalam pengertian tertentu sebenarnya kita tidak memaksa mencekokkan, tapi kita memberikan semacam satu kemampuan untuk dia memilih yang benar. Akhirnya dia memilih mau minum obat daripada makan es krim misalnya. Apakah kita mengatakan kita melanggar kebebasan anak kita? Sebenarnya enggak, justru kita memampukan anak kita untuk memilih yang benar. Karena dia berada dalam kondisi yang hanya memilih yang enak dan kita tahu itu salah. Sebenarnya itu maka mengapa Yesus mengatakan kita kalau mengenal kebenaran itu bukan memperbudak kita, tapi membebaskan kita. Iya. Yang memperbudak kita itu adalah kedustaan. Iya. Nah ini jadi menarik kan Pak Andreas. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa orang yang betul-betul mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu indikatornya itu adalah dia menyadari besarnya kasih karunia Allah di tengah-tengah keterbatasan dia atau ketidakmampuan dia untuk memilih yang benar begitu. Betul. Saya yakin sekali. Kecuali orang itu punya pemahaman yang salah, dia tahu dia diselamatkan, tapi dia berpikir misalnya keselamatan itu dia memberi sumbangsi 25% atau mungkin bahkan 50%, atau dia merasa misalnya Pak Luki tahu ada teori predestinasi tertentu dikatakan begini, Allah memilih kita atau Allah menentukan kita karena dia tahu kita bisa menerima Tuhan Yesus, atau karena dia tahu bahwa kita akan beriman. Jadi betul. Tetap saya memberi sumbangsi, yaitu bahwa saya punya kemampuan. Allah melihat dalam diri saya ada potensi, ada kemampuan, maka Allah memilih saya. Kalau memang pemikiran seperti itu, kita tidak lagi bisa mengatakan itu kasih karunia sebenarnya. Itu berarti ya semacam transaksi pada umumnya. Saya mengasihi Pak Luki karena dengan memikirkan mungkin di masa depan Pak Luki akan berguna buat saya misalnya. Jadi kasih saya bukan lagi betul-betul yang disebut dengan murni kasih karunia. Kalau murni kasih karunia, apapun juga sikapmu terhadap saya akan mengasihi kamu. Misalnya seperti itu. Itu berarti saya menentukan sendiri, bukan Pak Luki yang menentukan untuk saya. Betul. Dan ada resiko yang lain juga berarti kan Pak ya, berarti tadi itu yang Pak Andreas katakan sumbangsi itu ya, berarti ada unsur upaya manusia, jasa manusia di dalamnya begitu kan Pak ya. Dan ini yang Pak Luki tadi mengatakan, sebenarnya doktrin ini berkaitan dengan doktrin-doktrin yang lain. Misalnya doktrin dosa. Kalau kita tidak memahami kerusakan manusia, kita masih menganggap manusia masih cukup baik, cukup punya kemampuan. Ya mungkin kita tidak akan percaya doktrin kasih karunia. Kita tidak akan percaya kepada kasih Allah. Kita mungkin juga tidak terlalu memikirkan perlunya Yesus Kristus mati di kayu salib. Ya mungkin dia kasih contoh yang baik. Karena saya masih punya kemampuan, saya ikut-ikut, kemudian Allah bisa menolong saya kok, begitu. Tetapi kalau kita punya satu doktrin dosa seperti yang diajarkan oleh Alkitab,
bahwa kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita terpisah dari Allah, bahkan mati secara rohani, bahwa arah perjalanan kita hanyalah kepada kebinasaan kekal. Kita tidak mungkin bisa menolong diri kita sendiri. Nah, kita baru menyadari kalau kemudian saya tertolong, itu bukan karena saya, tapi karena Allah. Iya. Iya, nah tadi Pak Andreas sempat menyebutkan soal pengorbanan Kristus di atas kayu salib begitu kan Pak. Kita sebagai orang Kristen memahami bahwa disitulah karya penebusan untuk kita sebagai orang-orang berdosa itu dikerjakan oleh Allah sendiri begitu. Nah, tapi bagaimana mengaitkan karya penebusan Kristus ini dengan doktrin predestinasi Pak? Sebab seolah-olah nih Pak ya, seolah-olah kalau Allah memang sudah menentukan orang-orang yang diselamatkan begitu kan Pak ya. Seolah-olah Kristus ini hanya menebus mereka yang ditentukan selamat begitu Pak. Sementara kan umumnya kita memahami bahwa Kristus menebus dosa seluruh manusia begitu betul, Pak. Betul. Nah ini apakah ada sesuatu yang kurang dimengerti atau apa begitu Pak terkait kaitan dua ini Pak ya? Saya coba jelaskan Pak Luki. Kalau kita melihat predestinasi sebagai tindakan Allah di masa lalu, memang seringkali orang berpikir, oh berarti sudah fix nih, ada sekian orang ditentukan oleh Allah. Dan Yesus mati untuk orang-orang ini. Karena kita selalu berpikir Allah menentukan di masa lalu. Seolah-olah kalau Allah sudah menentukan masa lalu, ini sudah satu paket jadi bahkan Allah tidak bisa lagi menentukan di masa depan, atau selama proses ini, kalau Allah mau memilih kita pada hari ini kok sepertinya nggak boleh harus dipilih di masa lalu begitu. Karena kita selalu berpikir Allah terikat oleh waktu seperti ini di masa lalu. Jadi Allah memberikan Yesus mati untuk mereka begitu. Ya katakanlah satu jumlah orang yang sudah fix tertentu. Sebenarnya itu pun melanggar kebebasan Allah sendiri kalau berpikir seperti itu. Karena seolah-olah Allah juga tidak bebas untuk melakukan apapun juga begitu. Sebenarnya Pak Luki, kalau kita bicara mengenai Allah memilih kita, mungkin pertanyaan sederhana misalnya, kapan Allah memilih kita? Seringkali kita mengatakan, oh di dalam kekekalan. Betul, sebelum dunia dijadikan sebelum katanya, dunia Pak. dijadikan, berarti sebelum segala sesuatu ada. Itu betul, dalam arti itu memang ada istilah Alkitab. Tapi istilah Alkitab pun bisa mengatakan Allah memilih kita ketika kita di perut ibu kita. Jadi bukan sebelum dunia dijadikan, tapi di perut ibu. Allah sudah memilih. Firman Tuhan mengatakan demikian. Paulus mengungkapkan dirinya dipilih ketika dia di dalam kandungan ibunya. Atau sebelum dilahirkan. Kita banyak bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah kalau kita melihat seperti ini, antara sebelum dunia dijadikan dengan di dalam perut ibu, ini kan berbeda sekali. Satu belum ada sejarah, satu di dalam sejarah. Betul. Tapi jelas ini bukan dua cara pemilihan. Tapi ini ingin mengatakan bahwa Allah yang menentukan bukan tergantung pada kondisi-kondisi historis manusia. Itu di dalam kekekalan diri Allah. Allah yang menentukan. Ya sebenarnya kalau Allah mau menentukan masa lalu, mau menentukan hari ini pun itu haknya dia kok begitu kan. Jadi kalau itu pertama kita bereskan dulu, kita tidak akan beranggapan kayak semuanya sudah selesai. Maka kadang-kadang ada orang berpikir gini, saya pasti selamat karena Allah sudah memilih saya katanya begitu. Ya seringkali saya sedikit agak berguyon Pak Luki, saya bilang kalau Allah bebas memilih kamu, sebenarnya Allah juga bebas membuang kamu. Malah kamu enggak benar-benar sangat yakin akan keselamatanmu begitu kan. Jadi sebenarnya bukan soal oh ini jaminan keselamatan saya karena Allah memilih saya begitu. Karena orang selalu berpikir karena kalau Allah sudah menentukan di masa lalu, maka ini akan aman sampai ke masa depan sampai selesainya begitu. Tidak melihat bahwa apa yang kita maksud dengan predestinasi ini adalah satu pemahaman kita yang keluar karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita semata-mata berdasarkan kemauannya dia. Itulah sebenarnya predestinasi. Allah menentukan buat kita begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan soal kematian Tuhan Yesus Kristus, nah ini yang perlu kita juga pahami. Alkitab tidak pernah mengatakan kita diselamatkan oleh karena kita dipilih. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jalan keselamatannya adalah Tuhan Yesus, bukan karena kita dipilih. Jadi kita juga harus berhati-hati. Bisa-bisa orang berpikir ngapain juga Yesus perlu mati kalau Allah sudah pilih saya.
pasti selamat juga, begitu kan? Betul, Iya, betul, jadi itu salah besar. Alkitab tidak pernah menjadikan pilihan itu sebagai dasar keselamatan. Dasar keselamatan itu adalah karena kita percaya Yesus. Dan berarti Yesus itulah pokok keselamatan dan sumber keselamatan kita. Makanya mengapa setelah kita percaya, setelah kita diselamatkan dalam Tuhan Yesus, kita lihat kembali ke belakang, kita baru sampai kepada doktrin predestinasi. Dengan kata lain, doktrin predestinasi ini nggak boleh jadi pintu masuk. Oke, ya. Betul. Iya, jangan seperti itu kan. Nah, kalau kemudian kita dikaitkan dengan kematian Tuhan Yesus untuk siapa? Kita sebenarnya tidak salah untuk mengatakan Yesus mati untuk semua orang. Dalam pengertian apa? Karena kita memang nggak tahu kan siapa yang ditentukan, siapa yang tidak ditentukan. Hanya setelah orang itu diselamatkan kita baru tahu. Atau orang itu baru tahu kalau dia ditentukan. Begitu. Kalau kita mengatakan Yesus mati hanya untuk orang yang dipilih, berarti kita seperti sudah mengatakan Allah sudah punya satu paket orang-orang tertentu yang dia pilih dan tidak ada perubahan apapun karena pilih sebelum dunia dijadikan, begitu. Ya. Memang ada orang berpikiran seperti itu, Pak Luki, karena mereka berpikir kalau Allah sudah menentukan sekian banyak orang diselamatkan, berarti Yesus mati hanya untuk mereka. Ya, buat saya sih sebenarnya Yesus mati jangankan untuk orang sedunia yang sekian puluh miliar. Ya untuk 10 dunia seperti ini pun kematiannya, mujizat kematiannya, khasiat kematiannya masih lebih dari cukup. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau kita mengatakan kematian Yesus Kristus memang untuk semua manusia. Bahasa Alkitab juga Allah mencintai semua orang. Betul. Tetapi bagaimana seseorang bisa mendapatkan keselamatan itu, kita tahu betul itu karena kasih karunia Allah. Itu karena kasih karunia Allah. Itulah yang membuat kita akhirnya mengatakan Allah yang menentukan dalam dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Karena memang itu kasih karunia Dia, bukan sumbangsi dari kita. Iya. Nah, tadi Pak Andreas bilang kenapa di awal kita perlu mendekati dokter ini dengan lebih pelan atau lebih lambat karena ini memang perlu didekati dengan hati-hati supaya tidak spekulatif begitu kan Pak ya. Tadi saya kira yang menarik juga ini Pak ya, doktrin predestinasi itu jangan jadi pintu masuknya begitu ya. Karena kalau jadi pintu masuknya seolah-olah ya itu tadi Pak ya, perspektif kita tentang apa yang kita sebut dengan kekekalan itu, nah ini juga jadi menarik begitu kan ya. Apakah betul seperti itu? Apakah kekekalan itu melulu bicara soal sebelum dunia dijadikan saja? Masa lalu begitu Pak ya. Atau sebenarnya bicara soal satu rentang waktu yang di luar kemampuan kita untuk memikirkannya, begitu kan Pak ya? Atau itu penggambaran mengenai diri Allah. Allah kan Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Kalau bicara mengenai kekekalan, itu adalah Allah sendiri, begitu kan? Kalau misalnya seperti kita bicara istilah surga, ya Alkitab gunakan juga untuk Allah sendiri, Allah dirinya Allah, begitu digunakan istilah. Jadi penggambaran supranatural yang seperti itu seringkali mengungkapkan diri Allah sendiri, begitu. Iya. Nah, boleh nggak balik sedikit Pak Andreas, karena tadi Pak Andreas sempat menegaskan begitu ya, kita harus hati-hati melihat apa yang Alkitab katakan, bahwa kita diselamatkan bukan karena kita ditentukan Allah, dalam pengertian tadi maksudnya kita diselamatkan karena kita percaya Tuhan Yesus. Benar nggak tadi itu Pak? Betul. Nah, boleh dijelasin sedikit ini Pak, bagaimana membedakan? Karena seringkali kan kita mencampur adukan itu dan kita menganggap ya seperti itulah begitu Pak. Ya seringkali orang berpikir gini, jalan keselamatan itu adalah karena Allah menentukan. Jadi kalau seseorang tanya, bagaimana kamu bisa diselamatkan? Oh, karena Allah pilih saya. Sebenarnya di dalam ajaran Alkitab maupun dalam pengalaman empiris kita, bagaimana kita diselamatkan? Karena kita percaya Tuhan Yesus. Iya. Itu kan? Iya, betul. Ya. Kita ambil bukan goyonan, spekulatif lah. Misalnya kita bilang ada orang dipilih, tapi dia nggak percaya Tuhan Yesus, begitu ya misalnya. Misalnya. Walaupun tentu dua hal ini spekulatif, begitu. Sebenarnya tetap nggak bisa, gitu kan? Untuk kamu selamat, ya percaya Tuhan Yesus, gitu. Jadi yang menjadi jalan keselamatan itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak berkorban, tidak akan ada keselamatan juga. Kita mau percaya sampai apapun juga, kalau tidak ada jalan keselamatan ya tidak bisa juga. Tetapi jalan keselamatan itu kita responi dengan percaya. Pertanyaan kita tadi itulah, bagaimana mungkin saya kok bisa percaya? Bagaimana mungkin saya bisa terima keselamatan itu? Kita bilang itu karena kasih karunia Allah.
ya. Itu sebenarnya, Betul, maka kemudian betul. kita urut kembali ke belakang. Ya. Oke. Kemudian saya baru menyadari bahwa saya bisa percaya, saya bisa diselamatkan, itu semata-mata karena kemauan Allah. Ya. Baru kita sampai kepada doktrin penentuan Allah tadi. Oke, iya. Saya kira ini sekarang jadi lebih clear begitu, Pak ya. Iya. Nah, sedikit lagi Pak. Tadi Pak Andreas juga sempat memunculkan guyonan itu, Pak. Guyonan kepada orang yang mengatakan saya pasti selamat karena saya sudah ditentukan selamat begitu, Pak. Nah, di balik guyonan itu bagaimana kita memahami bahwa sebenarnya kita bisa tetap meyakini keselamatan yang telah kita terima, Pak, begitu. Iya. Gimana tuh, Pak? Oke, betul Pak. Sebenarnya tadi guyon-guyonan itu juga sedikit-sedikit ada seriusnya juga. Iya. Karena orang seringkali lupa bahwa kalau kita percaya pada doktrin penentuan Allah, berarti sebenarnya kita percaya pada doktrin kebebasan Allah. Allah lah yang menentukan. Betul. Allah yang berdaulat dan bebas menentukan saya untuk selamat kan. Berarti sebenarnya nggak salah kalau Allah secara berdaulat dan bebas membuang saya. Siapa yang bisa berhak menuntut Allah kan? Dalam Betul. arti itu, karena kebebasan Allah memang kebebasan di luar dari ada hakim lain yang mengendalikan Allah. Allah yang mengendalikan dirinya sendiri begitu. Jadi betul kalau kita bicara mengenai penentuan Allah, justru membuat kita harus yang Alkitab bilangnya fear and trembling. Bahwa Allah dalam kedaulatan kebebasannya, kok dia mau jadi bapak buat saya? Kok dia mau menyelamatkan saya? Kok kasih karunia-Nya ditujukan untuk saya? Membuat kita fear and trembling. Maka mengapa doktrin ini doktrin doksologi untuk kemuliaan Allah begitu. Jadi kita tidak akan sampai seperti kayak petenteng lah begitu kan. Karena kita berhadapan dengan Allah yang punya kedaulatan. Memang kedaulatannya sekarang ditujukan untuk penyelamatan kita. Tapi kita jangan petantang-petenteng seolah-olah Allah pun terikat kepada saya. Gitu ya, rasain lo begitu kan. Nggak bisa begitu. Justru kita harus bersyukur. Kita fear and trembling, kita mengelola keselamatan kita. Lantas ketika ditanya apa yang menjadi jaminan keselamatan kita? Betul. Itu kan. Alkitab mengatakan dengan sangat-sangat tegas. Misalnya ada beberapa poin kalau di breakdown, tapi semua itu bergantung kepada Allah Tritunggal kita. Misalnya saya ambil beberapa poin yang penting adalah menyangkut sifat Allah. Dikatakan begini, kita tidak akan binasa karena Allah kuat memegang kita. Jadi itu menyangkut kemampuan Allah untuk memegang kita. Juga dikatakan bahwa kita tidak akan terpisah dari kasih Allah, begitu ya. Kita apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu artinya Allah memang punya kasih yang cukup kuat untuk memegang kita. Juga dikatakan dalam Alkitab bahwa itu adalah kehendak Allah supaya kita yang percaya kepada Yesus akan terus dipelihara sampai kepada kesudahannya. Jadi memang itu kemauan Allah. Tapi salah satu ayat yang paling penting adalah misalnya dalam 1 Korintus pasal 1 dikatakan kita yang di dalam Yesus Kristus, kita bisa dibawa sampai kepada keselamatan yang sempurna, yang sehingga tak bercacat, tak bercela, itu karena Allah itu setia kepada kita. Dalam pengertian guyonan tadi, kita bisa bilang Allah bisa buang kita, bisa. Tapi kenapa Allah tidak buang kita? Karena dia setia kepada kita. Betul. Jadi kalau kita percaya kepada sifat-sifat Allah, dia mampu, dia mau, dia mengasihi, dan dia setia kepada apa yang dia karyakan untuk kita. Ini sebenarnya menjadi dasar-dasar dari kepercayaan kita bahwa keselamatan kita itu terjamin. Bukan kepada kemampuan saya untuk berbuat baik, walaupun tentu kita perlu berbuat baik, kita perlu melayani, tapi itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Tapi bahwa saya terjamin karena Allah yang kuat memegang kita. Karena Allah yang terus-menerus mau memegang kita. Karena kasihnya terus yang memegang kita. Lebih dari itu juga karena dia mau terus memegang kita dengan setia. Itu sebenarnya yang menjadi satu jaminan. Ada beberapa ayat lain yang bicara mengenai bagaimana Yesus sebagai imam besar membela kita. Yang terus-menerus membela kita, membawa nama kita ke hadapan Allah. Itu yang menjadi satu jaminan. Juga bicara Roh Kudus sebagai yang menjadi meterai dalam diri kita. Sehingga kalau kita ini sudah ada meterai itu artinya tanda milik, Pak Luki. Tanda milik. Kita ini tanda milik Allah, dan tanda itu, cap itu adalah Roh Kudus. Jadi sebenarnya Allah Tritunggal bekerja untuk kita, membawa kita kepada keselamatan yang kekal, yang sempurna di
pada pencapaian tujuan dari apa yang Allah ingin kerjakan dalam hidup kita, begitu. Iya, iya. Nah ini menarik kan Pak Andreas, karena kalau kita memahami secara lebih utuh dan mencoba untuk lebih teliti melihat berbagai macam bagian dari teks Alkitab Pak Andreas, sebenarnya orang yang meyakini doktrin predestinasi tidak identik dengan orang yang petantang-petenteng kalau tadi bahasa Pak Andreas begitu kan ya. Sebab kesannya kan begitu kan Pak ya. Benar. Kesannya orang-orang yang memegang doktrin predestinasi, wah itu orang yang pokoknya. Maka kadang-kadang kita nggak suka juga kan sama orang yang kayak begitu. Iya. Iya, padahal setelah tadi ditelusuri semuanya justru semuanya itu kasih karunia Allah begitu Pak ya. Dan nggak ada tempat buat kita bisa membanggakan diri kita, menyombongkan diri kita. Sebenarnya itu inti dari ajaran teologi reform, yaitu bahwa karena hidup kita ini adalah karya kasih karunia Allah, maka apapun yang kita lakukan itu harus berupa satu rasa syukur, thanksgiving. Jadi bukan kita sedang mau menumpuk jasa, sedang mau menumpuk mahala supaya Allah suka pada kita. Tapi karena Allah sudah suka pada kita, Allah mencintai kita, maka saya merespon dengan melakukan yang terbaik untuk Allah, hidup terbaik untuk Allah, beretika terbaik untuk Allah, karena ini rasa syukur. Thanksgiving saya kepada Allah, termasuk melayani, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time, karena saya sadar Allah sudah terlebih dahulu bekerja untuk saya. Ini inti dari pemahaman spiritualitas dari kaum Protestan, dari teologi reform sebenarnya. Jadi jangan takut mengajarkan kasih karunia Allah. Tetapi juga jangan lupa juga untuk mengatakan kamu harus mengelola kasih karunia Allah ini dengan fear and trembling. Betul. Iya, jadi ini memang harus memahami secara utuh Pak ya, nggak boleh meng-highlight satu bagian terus itu bisa jadi petantang-petenteng gitu tadi Pak ya. Betul. Iya. Nah, ya saya kira makin kesini makin jelas nih Pak Andreas, puji Tuhan begitu ya. Ada satu juga yang seringkali menjadi salah satu pertanyaan terkait dengan doktrin predestinasi ini. Kalau memang Allah betul-betul menentukan orang yang sudah diselamatkan, sebenarnya Pak ya, sebenarnya apakah masih perlu bagi orang-orang Kristen untuk kemudian melakukan perintah Tuhan Yesus, memberitakan Injil keselamatan kepada siapa saja begitu Pak? Karena kan ya itu tadi yang selamat sudah ditentukan begitu kan, artinya diberitakan atau nggak diberitakan somehow begitu kan Pak? Ya nggak ada signifikansinya begitu kan Pak ya? Ini apakah betul Pak? Karena kalau betul ini dampaknya signifikan begitu kan Pak? Walaupun ini pertanyaan yang kelihatan menarik, saya sih nggak yakin banyak orang percaya pada pemikiran seperti itu Pak Luki. Bahwa kalau percaya pada predestinasi bisa berimplikasi pada merasa tidak ada urgensi lagi untuk penginjilan begitu. Mungkin saja ada, tapi saya cukup yakin kalau ada orang yang percaya doktrin seperti itu, tidak perlu lagi penginjilan karena ada doktrin predestinasi. Ini mungkin memang orang yang malas penginjilan. Gitu. Saya ambil contoh saja gini, yang paling ngerti doktrin ini, yang paling ngerti hal ini, itu tentu adalah Yesus Kristus. Dia saja suruh murid-muridnya pergi mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi kok. Kalau dia tahu tidak sangat penting, ya saya kira nggak se-urgent itu kali dia perlu sampai sedemikian rupa berkali-kali ingatkan harus pergi, bahkan harus pergi sampai ke ujung bumi. Jadi tentu semua rahasia ilahi ini yang kita bicarakan dengan agak kurang-kurang paham, Yesus pasti sangat paham. Kalau memang doktrin itu betul bahwa tidak ada urgensi untuk pengabaran Injil, saya kira Yesus tidak akan se-urgent itu juga kali menyuruh murid-murid untuk pergi mengabarkan Injil ya. Hal lain yang kita lihat yang tadi saya sempat bicara, kita selalu percaya ada apa yang disebut dengan general calling. Memang kita ketika penginjilan, ketika khotbah, ketika kita siaran seperti ini untuk orang-orang yang belum percaya, ini kita tidak mampu mempertobatkan orang. Kuasa pertobatan itu oleh Roh Kudus yang bekerja. Tetapi Allah memakai alat ini sebagai perantara. Sebagai satu panggilan umum untuk kemudian dia menyatakan panggilan efektifnya, effectual callingnya itu untuk membuat orang-orang bisa bertobat, orang-orang bisa percaya. Saya melihat cara kerja Allah itu selalu seperti demikian. Bahkan kalau kita mau mengatakan, katakanlah kita ini garis keras predestinasi, Allah menentukan. Kamu juga harus percaya Allah menentukan bahwa dia ingin menggunakan perantara manusia, orang-orang Kristen untuk mengabarkan Injil supaya orang lain percaya. Gitu kan? Misalnya ketika Paulus di kota Korintus, dia merasa kelabakan, merasa banyak kesulitan, mungkin dia ada keinginan untuk pergi, kemudian
Roh Kudus muncul di hadapannya dan mengatakan, jangan takut, terus kabarkan Injil, karena di kota ini banyak umatku, katanya begitu. Itu artinya apa? Artinya betul, mungkin di situ banyak orang-orang yang Tuhan sayangin untuk Tuhan mau selamatkan. Tapi Paulus tetap perlu di situ untuk kabarkan Injil. Bukan berarti, oh silakan kamu pergi, biar saya urus sendiri. Enggak juga begitu. Saya membayangkan Pak Luki, kira-kira kita kalau ingin memberi gambaran secara cepat, yang muncul dalam pemikiran saya, misalnya kita bayangkan kabel listrik. Ya, saya pakai bahasa awam karena saya bukan ahli perlistrikan, tapi saya pakai bahasa awam. Kabel listrik itu ada kawat yang menghantar listrik. Ya. Tapi kita tidak pernah menemukan kawat listrik yang hanya kabel listrik yang hanya kawat. Dia perlu dibungkus dengan penghantaran karetnya itu. Ya, kita bisa mengatakan karet ini nggak berguna karena bukan dia yang menghantar listrik. Tapi saya belum pernah menemukan kali ya ini kabel listrik yang hanya terdiri dari kawat begitu. Yang terbuka, terekspos gitu. Malah kalau terbuka cepat-cepat kita suruh bungkus. Iya. Jadi itu memang paketnya. Kalau mau listrik itu bisa dialirkan tepat, itu harus ada paketnya ini, yaitu pembungkus luarnya yang terdiri dari karet. Karet itu sendiri tidak menghantar listrik, tapi kayaknya dia begitu dibutuhkan sampai ketika kita sebut yang disebut dengan kabel listrik. Lah itulah dia, bukan hanya kawat dalamnya begitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan kita pergi kabarkan Injil, karena melalui Injil orang diselamatkan. Jadi sebenarnya yang disebut dengan pemberita, dengan Injilnya dan keselamatan itu kayak satu paket. Maka jelas orang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang-orang itu bisa diselamatkan karena dia berseru kepada Tuhan. Dia percaya dan dia berseru. Tapi kemudian diteruskan oleh firman Tuhan dalam kitab Roma itu, bagaimana orang bisa berseru kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang memberitakan kalau tidak diutus, katanya. Jadi gereja juga bagian penting sebagai yang mengutus orang pergi mengabarkan Injil, supaya orang mendengarkan Injil dan berseru, diselamatkan. Jadi rantainya itu jelas ada perlu satu paketnya. Jadi dalam hal ini kan berarti kan tugas atau panggilan untuk memberitakan Injil itu tetap signifikan begitu kan Pak ya? Betul. Karena ya itu berada dalam satu paket itu Pak ya? Betul. Kalau kita keluarin dari paket itu memang ya bukan begitu desainnya. Betul. Bukan begitu desainnya. Artinya saya yakin sekali Allah dengan cara kerja Allah itu dia selalu menggunakan perantara memang. Ya, mungkin ada orang tidak mau pergi mengabarkan Injil. Allah tidak akan bilang, oke aku nggak butuh perantara, sudah aku lakukan sendiri. Enggak. Kalau kamu nggak mau pergi beritakan Injil, Allah bangkitkan orang lain. Tetap perantara juga. Betul. Kalau gereja ini nggak mau lakukan ini, oke. Allah bisa bangkitkan gereja lain, akan bangkitkan lebih banyak lagi umatnya untuk memberitakan Injil. Jadi memang itu cara kerja Allah, sehingga urgensi pemberitaan Injil itu bukan hasil dari implikasi dari doktrin ini, doktrin itu, tapi memang itu suruhan Allah. Allah suruh kita pergi kabarkan Injil, kita kabarkan Injil. Sampai ke ujung bumi, kita kabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Betul. Jangan kita banyak excuse kira-kira kayak begitu. Iya, betul. Tapi memang menarik ya Pak ya. Kadang-kadang ya kalau kita tidak hati-hati pada waktu kita belajar tentang pemahaman ini itu, ajaran ini, doktrin dan segala macam, alih-alih mempertumbuhkan kerohanian kita. Betul. Begitu ya, malah dijadikan atau di-abuse kali Pak ya, dijadikan excuse begitu ya. Bisa terjadi. Makanya Pak Luki kalau di dalam belajar teologi, dari sejarah teologi yang kita pelajari selalu dikatakan belajar pemahaman, belajar pengertian, belajar kebenaran itu harus iman mencari pemahaman. Faith seeking understanding. Fides quaerens intellectum. Kita percaya, kita beriman. Dengan percaya dan iman itu, dengan rasa hormat kepada Allah Tritunggal, kita melakukan pembelajaran, mengenal Allah, berbicara tentang Allah, tentang kehendaknya, kemauannya. Itu harus timbul dari hati yang hormat. Hati yang sungguh-sungguh takjub, takluk kepada Allah. Bukan sekedar hanya satu pembelajaran ilmu pengetahuan seperti kita biologi atau apa seperti itu yang kita bisa lakukan dengan tadi itu petantang-petenteng seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Thank you banget loh Pak Andreas.
Sama-sama Pak Luki. Untuk segala jerilanya melayani secara khusus lewat ST Amanat Agung, dan juga thank you juga bersedia ngopi lagi dengan saya. Karena ngobrolin tentang predestinasi ini tentu ruang lingkupnya tidak hanya terkait dengan keselamatan begitu, tapi juga hal-hal yang lain Pak ya. Dan itu yang akan menjadi menu ngopi kita di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri obrolan kita hari ini, kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan ya Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hal-hal yang boleh kami pelajari. Karena kami tahu hal-hal yang boleh kami ketahui saat ini itu semua berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menyatakannya kepada kami di dalam segala kebaikan Tuhan, supaya kami semakin mengerti, menyadari dan mengakui besarnya kasih karunia Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang boleh kami pelajari hari ini menolong kami untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Karena kami telah dikasihi demikian rupa oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Andreas di dalam pelayanan di STT Amanat Agung, dan berkati juga STT Amanat Agung untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak. Terima kasih Pak, sama-sama.